Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, ini menarik. Kalau aku bicara tentang minum teh, apa yang ada di benak kalian? Apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang bisa kalian ceritakan? Nah, coba. Nah, mungkin sekarang kalian akan kelabaan, klepak-klepak, nggak tahu mau bicara apa kan? Padahal minum teh itu banyak seninya ya. Di seluruh dunia, kalau minum teh mereka mempunyai cangkir yang spesial untuk minum teh. Apalagi di Asia, di China, di Jepang ya. Tapi lain lagi dengan di Indonesia, yang aku bisa lihat ya, pasti minum teh manis. Jarang minum teh pahit. Nah, tehnya itu disajikan di gelas, pasti di gelas, bukan di cangkir teh. Terus ada tutupnya. Terus ditaruh di atas lepek, kalau ada lepek ya. Nah, ini aku akan sajikan suatu cerita tentang bagaimana caranya mengadakan upacara minum teh dari Jepang. Silahkan simak. Meskipun berasal dari Tiongkok, upacara minum teh telah menjadi salah satu pengalaman paling khas di Jepang. Upacara minum teh menampilkan tugas sederhana menyiapkan minuman untuk tamu yang diangkat ke bentuk seni. Serangkaian gerakan rumit yang dilakukan dalam urutan yang ketat dan dihargai oleh penerimanya. Upacara minum teh atau, jika diterjemahkan secara langsung, cara minum teh dalam banyak hal merupakan mikrokosmos dari pengertian omotenashi tradisional Jepang, yang berarti menjaga tamu dengan sepenuh hati. Upacara minum teh dikenal sebagai chanoyu, atau sado dalam bahasa Jepang, dan seni serta pertunjukan menyiapkan dan menyajikan teh hijau bubuk matcha disebut oteme. Cakai adalah pertemuan informal yang diadakan untuk mengapresiasi ritual penyajian teh, sedangkan acara yang lebih formal adalah chaji. Versi alternatif dari upacara ini, namun kurang umum, menggunakan daun teh dan dikenal sebagai senchado. Akar dalam Buddhisme Zen, upacara minum teh dianggap sebagai salah satu dari 3 seni klasik kesempurnaan Jepang dan bersama dengan apresiasi dupa kodo dan merangkai bunga kado, dapat ditelusuri kembali ke Buddhisme Zen pada tahun 815. Pada tahun itu, Biksu Eichu kembali dari Tiongkok, tempat teh telah dikonsumsi selama lebih dari 1000 tahun, dan secara pribadi menyiapkan sencha untuk Kaisar Saga. Para tamu kemudian dapat disuguhi kue manis kecil sementara tuan rumah menyiapkan semangkuk kedua teh encer untuk setiap tamu. Dengan peserta diharapkan mengomentari keindahan pengaturan dan keahlian yang digunakan pada peralatan yang digunakan dalam upacara. Secara estetika, makanan ringan yang menggunakan bahan-bahan musiman sering disajikan sebagai bagian dari upacara minum teh. Sejumlah kuil, taman tradisional Jepang, fasilitas kebudayaan, dan hotel memiliki kedai teh di mana pengunjung dapat menikmati upacara minum teh khususnya di Kyoto, ibu kota kuno yang masih menjadi pusat kebudayaan tradisional Jepang. Meskipun upacara minum teh formal yang lengkap dapat berlangsung beberapa jam, banyak tempat yang menawarkan versi singkat yang mungkin lebih cocok untuk tamu asing. Nah, itulah tadi sekedar cerita tentang upacara bagaimana caranya untuk meminum teh di Jepang. Nah, aku baru order 4 macam teh dari Amazon. Di antaranya teh dari Maroko dengan flavor mint. Terus aku juga beli dengan flavor jeruk, juga dengan kayu manis. Kayu manis itu apa? Keningar atau kayu keningar itu. Karena apa ya? Aku senang minum teh. Setiap hari aku selalu minum teh. Tapi aku tidak pakai gula. Sudah 20 tahun lebih, 25 tahun lebih aku tidak pernah minum teh atau kopi memakai gula pasir atau gula merah, nggak pernah. Aku selalu pakai madu. Nggak tahu kenapa ya, karena aku pikir gula itu kurang sehat bagi kita, terlalu manis juga. Aku senang minum dengan madu. Nah, kenapa nggak minum air? Ada teman yang menyarankan, katanya air itu bagus. Dia setiap pagi minum air hangat 1 gelas.
Atau ada teman aku yang minum air dingin. Jadi malam sebelum tidur dia menyediakan air dingin di gelas. Terus besok begitu bangun pagi dia minum air dingin itu. Tapi aku mencobanya nggak seneng, nggak tahu gimana ya. Minum air nggak ada rasanya. Jadi aku nggak seneng. Juga air botol kalau nggak kepaksa aku nggak mau minum air. Jadi ya memang senang minum teh, mau bagaimana lagi ya. Aku nggak seneng minum sesuatu yang cebleh, nggak ada rasanya gitu. Nah, ini yang aku paling seneng ini. Cinnamon itu apa ya, kalau di Indonesia itu mungkin kayu keningar atau kayu manis, nggak tahu lah. Nah ini enak, ini teh ini aku beli online. Ya begitu, karena aku tidak senang minum air, jadi aku setiap harinya bikin teh dan aku minumnya pakai madu. Nah, ada orang yang beli madu dengan apa itu, yang masih dengan rumahnya tawon itu ditaruh dalamnya. Kalau menurut aku gimana ya, buang-buang duit. Itu ada rumahnya tawon itu nggak bisa dimakan juga, karena tahu nggak kalian itu terbuat dari apa? Itu lilin itu. Yang rumahnya tawon itu lilin. Seperti yang apa itu? Yang untuk lampu itu lilin. Kalau kalian makan, kalau mau ditelan ya gimana ya? Aku mencobanya ya, cuman aku kunyah-kunyah karena manis ya. Sesudah manisnya hilang aku tak lepeh. Aku buang, aku nggak mau makan itu karena itu lilin itu. Jadi nggak tahu, untuk kesehatan nggak tahu itu ya. Tapi kalau madunya memang bagus. Nah ini juga blood orange. Ini apa ya, jeruk yang dalamnya merah seperti darah itu warnanya. Aku senang. Jadi aku beli ini 4 macam yang aku pesan hari ini. Semuanya harga berapa? Habis $50 tadi ya. Aku pesan online. Nah, kalau kalian gimana? Di Indonesia senangnya manis-manis ya. Kalau minum teh itu pasti teh manis. Dulu aku kalau ke Indonesia aku senang itu ya, teh sosro. Nah ini loh, teh yang aku pesan 4 macam ini. Harganya piro ya? Habis $50, hampir $51. Aku pesan dari Amazon.com. Nah, jadi kalian kalau di Indonesia minum apa? Minum teh manis ya, di gelas. Padahal kalau di Eropa mereka tuh ada cangkir yang spesial untuk teh atau kopi. Di Amerika juga dia punya cangkirnya agak besar. Kalau di China juga ada, mereka mempunyai macam cangkir yang kecil-kecil itu, yang sloki atau apa namanya ya. Di Jepang juga, waduh, kalau di Jepang itu mereka fanatik sekali itu. Kalau mengadakan upacara teh, minum teh itu ada caranya. Ada caranya mengudek itu, diaduknya itu ada alatnya untuk mengaduk. Jadi terus mengangkat itu tuh, tempat tehnya itu diangkat juga pakai tangan 2. Ada caranya. Jadi bukan sembarang diangkat aja. Sangat menarik sekali kalau mau melihat itu orang Jepang minum teh ya. Nah, aku juga senang minum teh hijau. Tapi gimana ya, aku senang tidak pakai gula kalau minum teh hijau. Nah, ada juga teh Korea ya. Itu dibikin dengan teh hijau dengan karak. Karak tahu nggak itu loh. Sisa nasi itu dijemur kering terus kemudian ditoast, itu digoreng tapi nggak pakai minyak itu. Nah, orang Korea seneng tehnya itu dicampur dengan karak. Oh, itu enak itu. Aku seneng minum itu teh Korea itu. Green tea dengan karak gitu. Nah, oke, sampai di sini dulu. Bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.